Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Riau bersama saya Bici Kofristio dan masih dengan Pak Arief Lagaputra. Pak Arief, tadi kita terputus soal di Indonesia masa depan energi bersih, energi terbarukan itu sangat cerah sekali. Tapi tentunya ada sejumlah tantangan, tantangan, hambatan dan lain sebagainya. Anda membaca tantangannya seperti apa, Pak, kalau di Indonesia? Baik, tantangan dalam transformasi ataupun konversi dari penggunaan energi fuel ke energi baru terbarukan adalah yang pertama adalah masalah bagaimana kita bisa mengadopsi teknologi itu dengan smooth ya. Artinya yang selama ini kita kelola adalah sebagian besar adalah fossil fuel, khususnya PLTU batubara, sedangkan ke depan energi itu akan perlahan ditinggalkan ataupun dikonversi ke energi baru terbarukan seperti PLTS, PLTP, PLT Bayu dan sejenisnya, sehingga kita perlu mengadopsi teknologi-teknologi itu dan membekali personel-personel kita dalam mengelola tadi. Artinya kapabilitas dan kapasitas dari SDM itu sangat penting, sangat diperlukan untuk agar transisi untuk energi ini juga berjalan lebih stabil atau lebih smooth. Membangun kapasitas, meningkatkan kecakapan, itu tentu perlu ada suatu ekosistem berkarya yang dibangun. Anda mungkin boleh membagikan kepada kami, Pak, budaya inovasi seperti apa yang dibangun di PLTU Tenayan misalnya ataupun PLN secara umum untuk bisa meningkatkan inovasi-inovasi dari para insan yang ada di dalamnya. Baik, yang pertama tentunya kami membutuhkan expert atau bapak-bapak dari akademisi ya untuk membantu kami, untuk membimbing kami khususnya secara konsultasi secara teori bagaimana kita mengembangkan inovasi-inovasi tersebut diaplikasikan di pembangkit. Yang kedua, kita memberikan semacam benefit challenge ya kepada teman-teman karyawan untuk menelorkan inovasi-inovasi yang applicable dan berdampak signifikan kepada performa perusahaan, khususnya ke efisiensi energi. Hal-hal seperti itulah yang kami lakukan di PLTU Tenayan khususnya untuk menumbuhkan budaya inovasi dari teman-teman muda khususnya agar bisa berkarya dan punya dampak atau nilai yang cukup positif terhadap perusahaan, khususnya PLTU Tenayan. Bergeraknya perusahaan mencapai cita-cita yang besar itu tentu berasal dari orang-orang yang di dalamnya untuk terus melahirkan inovasi. Pak Arief, saya ingin tahu juga kalau di PLTU Tenayan ini bagaimana Anda memproyeksikan PLTU Tenayan memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah Pekanbaru atau mungkin Riau pada umumnya? Baik. PLTU Tenayan dengan kapasitas terpasang netonya kurang lebih 2 kali 87 megawatt ini secara umum mensuplai kurang lebih 30% untuk kelistrikan di sistem Riau. Dan juga kurang lebih 7% untuk kelistrikan di sistem Sumatera secara interkoneksi secara umum. Nah, peran kami di PLTU Tenayan memang cukup signifikan, khususnya di sistem Sumatera bagian tengah ya, di area Riau, Sumatera Barat, dan di sekitaran di Jambi. Tentunya kami bekerja pagi, siang, dan malam menjaga kerjasama untuk bahu-membahu untuk menjaga keandalan dari pembangkit PLTU Tenayan ini untuk agar kelistrikan di sistem Sumatera bagian tengah khususnya di Riau dan Pekanbaru ini tetap andal dan aman seperti itu. Berarti ada 30% ke wilayah Riau, prioritas yang paling utama Pekanbaru tentunya. Betul. Dan daerah yang terdekat apa saja, Pak? Ada di Pekanbaru, ada mungkin di sekitar Bangkinang, di Kampar seperti itu. Pak, ini mungkin akan menjadi pertanyaan yang konyol. Tapi Bapak pernah tidak tiba-tiba ditelepon, Mas Arief, ini kok rumah saya listriknya padam gitu, Pak? Baik, ya. Baru pertama kali saya mengalami itu di Pekanbaru ini. Sebelum-sebelumnya di tempat penugas saya belum pernah. Ada salah satu sahabat saya juga kenalan saya bahwa tiba-tiba menelpon malam-malam, waktu itu saya ingat jam 9 malam telepon di salah satu agenda atau acara yang penting, beliau menelpon bahwa ini listrik mati di Masjid A seperti itu. Lalu ya saya sempat berpikir bahwa saya adalah bagian hulu dari suatu proses produksi energi listrik, namun saya juga punya tanggung jawab
terutama terhadap masyarakat dan juga khususnya kepada sahabat, bahwa menyampaikan bahwa gangguan seperti ini akan kami sampaikan kepada pihak yang berwenang ya, dalam hal ini adalah di teman-teman di PLN distribusi. Waktu itu ya kesempatan saya untuk menyampaikan, baik Pak, saya terima dan saya sampaikan ke teman-teman distribusi untuk troubleshooting selanjutnya seperti itu. Harapannya yang menonton ini jadi punya gambaran ya, tupoksi PLTU Ultranaya ini sebenarnya ada, ibaratnya kita sederhanakan sebagai pabriknya gitu ya Pak ya, betul, bukan bagian distribusi. Oke, baiklah. Pak Arief, tadi kan Pak Arief sudah sampaikan juga ya di awal kalau ada upaya untuk melakukan diversifikasi sumber energi. Kedepannya apakah ada pilihan-pilihan lain yang ingin diadopsi, mungkin melihat referensi dari daerah-daerah lain yang sudah berkembang atau daerah luar negeri misalnya? Baik, salah satu alternatif yang sudah kami lakukan adalah biomass co-firing dengan menggunakan saudas ya. Sebenarnya ada energi alternatif biomasa yang lain yang sudah kami coba, antara lain adalah tandan kosong, kelapa sawit, atau juga wood chip, dan juga ada beberapa EFB ya, MT fruit bunch dan sejenisnya. Namun kami juga masih mengalami kendala dari harga perolehan sendiri yang masih di atas peraturan yang ditetapkan oleh PLN sendiri seperti itu, sehingga ada beberapa energi alternatif itu yang memang belum bisa secara komersial kami implementasikan di PLTU Tenayan karena memang masih terkendala harga pasar yang masih cukup tinggi ya, sangat tinggi. Kira-kira apa Pak yang menyebabkannya masih cukup tinggi gitu loh? Ya, salah satu faktor adalah beberapa energi substitusi tadi seperti itu ya, seperti cangkang sawit dan sebagainya, mereka memang punya pasar ekspor tersendiri. Artinya sudah punya peminat di dunia, khususnya mungkin di negara-negara yang sangat gencar untuk beralih ke energi baru terbarukan, seperti yang mungkin yang saya ketahui adalah di Jepang, seperti Jepang, Korea dan sebagainya. Impor PKS dari khususnya dari Indonesia cukup besar juga. Tapi kemudian ketika daerah kita yang bisa memanfaatkan, harusnya ini bisa jadi bahasan bersama ya Pak ya, bagaimana memaksimalkannya. Ada anjuran dari Presiden yang tadi juga di belakang layar kita sempat mendiskusikan ya Pak, target untuk mencapai energi bersih. Mungkin Bapak bisa ceritakan apa kemudian yang diilhami dari instruksi Presiden, arahan Presiden, kemudian dijuantahkan dalam kerja-kerja nyata di perusahaan. Baik, sesuai dengan cita-cita yang sudah dideklar pemerintah ya, bahwa net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat seperti itu. Artinya kalau kita tarik dari program pemerintah tersebut, kami sebagai insan PLTU Tenayan wajib punya kontribusi ke situ. Yang pertama adalah bagaimana kami berusaha untuk mengefisienkan mesin pembangkit. Yang kedua adalah bagaimana kami nanti akan bertahap menaikkan rasio co-firing biomasa yang sudah kami laksanakan ya. Nanti rasionya akan dinaikkan bertahap, sehingga dengan dua program yang berkelanjutan tersebut, kami berupaya untuk menekan atau meminimalkan carbon emission yang sudah diproduksi katakanlah di PLTU pembangkit ini. Pak, kerja-kerja nyata itu kan sebenarnya tidak bisa sendiri ya Pak ya. Baik. Di awal kita sudah bicara soal ada kolaborasi dengan masyarakat ataupun komunitas tempat. Kalau proses-proses komunikasi ke pemerintah daerah misalnya, itu seperti apa Pak sejauh ini? Baik, yang jelas secara stakeholder regulator kami juga harus bekerja sama dan berkonsultasi khususnya ke DLHK Pekanbaru khususnya, juga ke beberapa Pemkot Pekanbaru, artinya program-program yang sifatnya untuk membangun ekosistem ya, bisnis ekosistem ataupun komunitas bersama khususnya warga sekitar Ring 1 akan kami dukung dan kami upayakan untuk keberadaan PLTU khususnya juga akan membantu komunitas di sekitar Ring 1 itu akan menjadi bergerak lebih maju seperti itu. Prioritas perusahaan untuk corporate social responsibility saat ini di bidang mana kira-kira Pak yang dijadikan perhatian utama? Salah satu yang sudah kami lakukan dan sedang kami bangun oleh tim kami adalah membantu mengembangkan desa wisata.
yang ada di Ring 1 di Desa Okura seperti itu. Oke. Iya, itu juga apa ya namanya, saya sempat juga berkunjung ke sana dan melihat juga ada logo PLTU Tenayan ini menjadi binaan. Kemudian Pak Arief, membangun masa depan energi yang bersih, yang berkelanjutan, ini juga tentunya bisa didukung dengan mengadopsi teknologi terbaru. Baik. Tadi kita bicara soal 4.0, tapi sebenarnya kita sedang pelan-pelan menuju 5.0 nih Pak. Baik. Ada kecerdasan buatan dan lain sebagainya, realitas virtual. Sejauh ini PLTU Tenayan membaca perkembangan teknologi yang begitu cepat itu seperti apa? Selain mungkin dari proses-proses produksi energi atau mungkin juga kerjaan-kerjaan operasional gitu, seperti apa Pak? Baik. Ada salah satu perangkat ya atau tools ya, analytical tools yang sudah dikembangkan juga dibangun di PLTU Tenayan. Tentunya kami berkolaborasi dengan kantor pusat PLN Nusantara Power, yaitu adalah program I-Core, di mana adalah salah satu aplikasinya adalah sistem pengoptimuman keandalan dan efisiensi terintegrasi. Yang selama ini proses analytical thinking itu ada di unit, artinya di kami sendiri. Saat ini bisa data-data yang ada di PLTU Tenayan di Pekanbaru ini bisa ditarik atau ditampilkan di kantor pusat kami di Jakarta dan di Surabaya, sehingga dibantu oleh para expert untuk menganalitikal secara real time bagaimana anomali-anomali ataupun gangguan-gangguan dari peralatan pembangkit itu bisa dianalisa lebih dini, sehingga untuk mencegah kerusakan yang lebih parah seperti itu. Itu salah satu bentuk aplikasi ataupun program kami dalam mengadaptasi digitalisasi pembangkit tadi. Kita tidak akan pernah bisa menolak digitalisasi itu Pak, karena dunia terus maju sekali. Terakhir Pak Arief, dalam rangka untuk membangun masa depan energi kita, apa yang ingin Anda sampaikan dari pemerintah daerah setempat dan juga masyarakat dan juga pemirsa Kompas TV Riau pagi ini yang menonton? Silakan Pak Arief. Baik, tentunya untuk mendukung dari program ya, tujuan pemerintah, tentunya kita perlu membentuk suatu bisnis ekosistem yang sangat baik, baik itu di rantai pasok energi, baik itu energi primer maupun energi alternatifnya, dan juga di rantai pasok di sistem material ataupun spare part-nya. Kalau kita sudah membentuk bisnis ekosistem yang kompetitif, yang kondusif dan saling menguntungkan, tentunya kerjasama dan kolaborasi dalam membangun proses bisnis di penyediaan tenaga listrik ini akan lebih efektif dan efisien, dan juga tentunya akan diimbangi dengan penurunan emisi karbon yang akan dihasilkan oleh PLTU itu sendiri. Terima kasih Pak Arief Laga Putra, Manajer Unit Pembangkit PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Tenayan yang sudah bergabung bersama kami. Semoga pembicaraan kita hari ini menjadi inspirasi, edukasi dan juga pemantik diskusi-diskusi yang lainnya. Terima kasih Pak Arief. Dan saudara, terima kasih Anda sudah menyaksikan Sapa Riau bersama kami hari ini. Nantikan terus Sapa Riau dengan episode menarik lainnya bersama narasumber inspiratif lainnya. Saya Bijiko Frisdeo mewakili segenap kru bertugas, mohon pamit undur diri. Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.